Ki, guys, iki Ki. Ki. Halo. Iya, Pak. Siapa? Salsabila, Pak. Nabila. Kelihatan? Nabila. Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Sekarang industri karet. Kalau nggak dengar bilang ya. Terdengar, Pak. Ya, Iya, ya Pak. kalau nggak dengar nanti bilang. Di sini adalah karet di sini telah menjadi suatu bahan yang sangat penting. Kalau di Amerika, ini penggunaannya per kapita segini, kalau di Amerika adalah 16,8 kilogram. Ya, sini ya. Transportasi, kimia, listrik, industri, elektronik, serta berbagai usaha lainnya ini adalah pengguna utama karet. Nah, ya. Ketika di sini pasokan karet alami terhenti, maka ini dari dulu Perang Dunia Pertama ini ada serangan Jepang ini. Ya, ini pada Perang Dunia Kedua Amerika itu ini bisa mengembangkan industri karet buatan. Ya, kemudian disebarkan luas secara besar-besaran. Jadi pada saat itu yang ada itu adalah 88% dari karet ini telah dikonsumsi di Amerika. Ya, adalah karet sintetis. Ya. Jadi karet ini melingkupi pembuatan pada monomer. Anda tahu ya monomer ya. Monomer ya seperti plastik ya. Monomer atau bahan baku dari karet buatan. Yang mana pasokan karet alami pembuatan karet ini secara kimia ini yang terakhir ini adalah pembuatan produk karet. Untuk sejarahnya ini adalah pertama ini Columbus ya menemukan penduduk asli ya, di Indian ya, bukan India, Indian Barat. Ini ketika dia itu bermain bola karet. Ini menunjukkan karet berasal dari sumur air. Ya, tahu itu berarti karet dari Maya Yucatan ya karet. Ini. Ya. Bahan seperti karet ini yang dihasilkan dari usaha pemurnian dari material ini seperti stirin, butadin, isoprin. Ya. Ini diproduksi dari distilasi ya, destruktif. Nah, ini Anda sudah tahu apa distilasi destruktif. Nah, ini ya. Ya. Pada karet alami, ini percobaan awal dibuat untuk produksi karet buatan. Nah, ketika adanya Perang Dunia Pertama sini, karet ini bermutu rendah ini diproduksi dari dimetil butan. Nah, ya, dimetil butan ini. Ya.
ya, di Jerman dan di Rusia lamanya. Ya, sehingga penelitian tahun 20 sampai 30 ini menjadi penunjuk untuk. Kemudian Gudjar ini ya. Gudjar ini dipercaya dengan penemuannya ini ya dengan vulkanisasi ya vulkanisasi atau atau dari karet dengan sulfur ini tahun ini pertama 1839 ya, saat itulah telah ditemukan banyak zat yang mempengaruhi kecepatan dari reaksi ini. Kemudian ada beberapa lagi tambahan modifikasi bahan atau perbaikan campuran. Membuatnya mungkin untuk membentuk atau membangun sebuah bahan. Kemudian ini diperbaiki menjadi bentuk akhir dengan reaksi ya, dengan kemudian dapat tambahan ya. Kemudian ekonomi ini tabel 36.1 ini diperlihatkan ini penggunaan karet alami ya statistik di Amerika sini ya dari 19 tahun ya dapat dilihat dengan jelas bahwa karet sintetik ini bisa menyediakan bagian terbanyak ya, dari pasar meskipun tidak seluruhnya menggunakan karet alami ya, tapi harga karet alami dan karet sintetik ini memang mengalami fluktuasi ya, selama bertahun-tahun. Ya. Harga karet alami mengalami fluktuasi lebih banyak ya, daripada 45% ini per kilogram pada tahun 16 ya. Ini adalah total kebutuhan karet alam sintetis ya, dalam ribuan ya. Ini tahun ini sampai 79 ini total ya. Ya. Karet alami, karet buatan ya, sintetik ini ya. Ya, tabel ya. Ke-6 ya. Kedua ini menunjukkan harga karet sintetik berdasarkan harga minyak selama satu periode ini. Meskipun harga minyak telah meningkat ya, meningkatnya bisa sampai 10 kali lipat, harga karet sintetik hanya meningkat 3 kali lipat ini. Kemudian sekarang karet alami. Nah, di sini karet alami mungkin Anda ini ya biasanya di Indonesia karet alami ya. Ini jentelan kemudian ya beberapa sumber lainnya ini sebagai sumber dari karet ya. Seperti sini adalah produksi latex ya. Ya pohon ya ini ya kalau di Indonesia ya juga banyak ya pohon asli dari Amerika Utara. Nah, ini ya ada cili pohon khusus ya. Latex atau getah ini memerlukan tenaga kerja yang layak sesuai dengan daerah padat, tapi biasanya yang karet sintetik ya. Ini adalah ya kosnya biaya karet sintetis ini relatif ya terhadap kosnya ya terhadap biaya minyak. Nah, ini ya tahun ya. Ini OPEC ini ya. Ya, per dolar meter kubik ya. Ya, karet alami ini getah atau latex ini ya, diperoleh dari cabangan pohon sedemikian rupa caranya ya, disaring, ditambahkan ya, tambah Na3 ya, karet dipisahkan ya. Ya, karet ini harus dilunakkan belum dapat direaksikan dengan berbagai bahan tambahan. Ya, kemudian setelah dicampur ini karet berbentuk menjadi produk yang diinginkan, ya, kemudian dicetak dan divulkanisasi ya. Dan nanti kalau ujian ya cara kerjanya bagaimana ya, yang termasuk neraca massa. Halo, Salsabila.
Iya, Pak. Nanti kalau ujian cara kerjanya ya, yang rutun ya, cara kerjanya termasuk pembuatan 1 ton ya, 1 ton itu kemana aja ya, ya yang mungkin yang hilang yang anu ya gitu ya. Kemudian ini karet alam ini adalah cis 1,4 poli isoprene. Ini ketika ditarik molekulnya bisa mengkristal, yaitu bisa menghasilkan bentuk yang sangat kuat. Nah, struktur dari karet alami dan sintetik ini adalah molekul yang panjang, ini seperti benang, panjang seperti benang. Karakternya perpanjangan rantai adalah hasil dari penyusunan, ya. Sehingga di sini tabel 363 ini adalah menunjukkan monomer dan polimer dari kopolimer bermacam-macam. Kita harus tahu apa monomer, apa ya. Halo. Iya, Pak. Sekarang karet sintetik. Ya, jadi di sini tadi monomer. Ya, dari bahasa Yunani mono itu adalah satu. Ya, dari bahasa Yunani homeros ya. Ini adalah struktur molekul yang dapat berikatan secara kimia dengan monomer lainnya. Ya, mono itu satu, mer itu satu bagian. Jadi di sini monomer itu mono itu satu,
Mer ini adalah bagian yang mana monomer ini adalah suatu struktur molekul yang dapat berikatan secara kimia dengan monomer lainnya ya, nanti tahu. Sekarang karet sintetik. Halo? Kak Sabila, halo? Ya, Pak. Ya, ini untuk karet sintetik ini telah diklasifikasikan menjadi vulkanik ya, dan non vulkanik ini ya. Ini berdasarkan kandungan kimia dari rantai polimer yang mana pada tabel 36.4 ini menunjukkan macam-macam tingkatan dari tipe karet ya, serta singkatannya ya. Karet sintetik ini yang paling banyak digunakan adalah SBR, green butadiene rubber ya. Ini ditunjukkan pada tabel ini 36.5 ini. Karet lainnya yang umum digunakan ini adalah polybutadiene ya. Ini polipropilin, butyl rubber, neopren, ethyl rubber, ya, polyisopren. Nah, ya. Kemudian monomer produksi butadiene ini ya, ini. Ya, monomer butadiene produksi ya 1,8 juta ton per tahun. Ya, kebanyakan butadiene ini mengandung co-produk. Nah, ini dulu tabel monomer ya. Ini monomer, lihat ya. Ini monomer isoprin. Nah, ini ya, tabel abstrak ini. Kemudian polimer atau copolimer ya, satuan ini copolimer ini karet ya. NR. Ya, rubber natural ini ya. Dalam ya. Ini suprin. Nah, ini ya monomer ya. Butadiene. Nah, ini monomer ini tadi ya. Per green butadiene rubber ini ya. Nah, ini koloprin ya, ini karet, nama karet ini ya. Ini monomernya ya, ini sodium serta ya, dimetil tadi. Nah, ini monomer. Ya, polimernya, copolimernya ya. Ya, tadi mengalami degradasi pemecahan ya. Ini ya, petroleum untuk pembuatan ethylene. Nah, ini ya, dihidrogenase butadiene ini adalah jalan ya, memang alternatif yang digunakan ketika persediaan sedikit ini. Ada proses Henry ya. Proses Henry di sini adalah ya, ini ada di figur 36.1 dan 36.2. Ini N-butan adalah feedstock. Ini ya. Ya, aluminium ya. Aluminium Henry ya. Feedstock papan masuk. Wah, ini ya, katalis yang untuk polimerisasi. Jadi perlu dimurnikan dengan absorpsi. Ya, ini kemudian dengan tembaga amonium asetat. Jadi pada proses ini ada dua tahap, dua langkah yang ya, ini mengkonversi N-butana menjadi N-butena ya. Kemudian menggunakan katalis oksidasi, dehidrogenasasi, ditambahkan pengoperasian udara atau steamer. Nah, ini adalah klasifikasi karet ya. Ini kelas 1, kelas 2 ya. Ini rubber ya. Ya, elastomer, vulkanisasi, karet, ya, plastik. Nah, ini ya. Ini yang kedua ini adalah apa?
Ini hard, plastik yang keras. Kemudian kelas 3, di sini resin, penguat, peralatan. Nah, ini adalah klasifikasi karet. Ya, kelas 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian yang non. Nah, dan volatilisasi ini, ya, dan ini ya lebih lanjut dan diberi kode kandungannya ya, yang non. Ya. Yang ini yang vulkanisasi ya, yang vulkanisasi kelas. Ya, ini M adalah karet yang memiliki rantai jenuh dari tipe polimetilin. Nah, ini ya. Nanti karet ini memiliki nitrogen. Oh, ini karet memiliki oksigen ya, dalam rantai polimer ya. Sampai ke Z. Ini adalah karet memiliki fosfor, nitrogen dalam rantai polimer. Ya, ini ya. Ini karet ya, yang memiliki silikon, oksigen pada rantai polimer ya. Nah, ini sikat-sikatannya sini ya, ya. Kelas ini karet dapat didefinisikan dengan memasukkan nama dari monomer atau monomer yang telah dipersiapkan ya, seperti kata karet kecuali untuk karet alami ya. Ya, kemudian ABR, akrilit butadin, nah, BR butadin, nah, CR klorofin, nah, sampai SBR tadi stirin butadin, nah, rubber, nah, ini ada sekalian nama-nama. Ini sumbernya ASEAN. Stirin ini adalah monomer dari karet tapi digunakan terutama pada pembuatan plastik polistirin. Hingga pada tahun 81 pembuatan stirin yang ada di Amerika bisa mencapai 3, juta ton. Ini dan terjual 66 sen, $1 100 sen per kilogram. Nah, ini 1 ton. Resin 6%, resin stirin akhirnya 1% dan 19% ada digunakan untuk lainnya. Ini ya. Nah, ini tabel ya, kebutuhan ya. Elastomer ya. Elastomer fungsi ya. SPR tadi yang kebutuhan. Kemudian ini adalah lucid, SPR, steril, betadin, rabat, pembuatannya ini ya. Sudah dilihat. Halo, alhamdulillah. Ya, nanti kalau ujian di ya, mungkin ini betadin ya. Halo? Ya, Pak. Ya, nanti kalau ujian ya. Ini pembuatan tadi misalkan ini ya, nanti bisa ya. Alasannya apa ya? Diceritakan ya. Kalau ada neraca masalahnya ya. Kemudian yang ini stirin ini, kalau betadin dari butane, stirin dari etilin, ini etilin masuk ya. Iya sama-sama, ini ada tadi ya, kopolimer. Nah, ini ada penambahan sabun. Nah, aktivasi, katalis. Nah. Ini adalah biosit untuk produksi ya, 29 ton per hari betadin. Nah, tadi ya proses foundry tadi ya. Foundry ini ya.
Ini ada neraca masanya sudah enak ya. Sudah ada neraca masanya. Ini untuk 29 ton ini dari mana ya? Ini dulu nih neraca masanya ya. Nah, ini tadi cara utama pembuatan stirin adalah melalui, nah ini tadi melalui etil bensin yang mana terbuat dari pengapulasan bensin dengan etilin. Nah, jadi bensin dengan etilin ini baru etil bensin. Nah, yang mana di sini reaksi ini katalis silika alumina ini ya, bensin ya, dan etilin, ini etil bensin ya. Kemudian akrolinitril. Akrolinitril ini dibuat dengan proses ya, namanya Sohyu. Ya, ini ya, yang memperlakukan propilin dengan udara amonia. Aliran ini berlawanan. Ya, cara kerjanya nanti ya, pertama alatnya untuk apa. Kemudian kloroprin. Ini monomer dari pembuatan neoprin ya, dihasilkan dari asetilin dan hidrogen klorid. Nah, ini ya, ini kloroprin. Nah, ini vinil ya. Neoprin, nah ini neoprin, nah, ini vinil, asetilin. Nah, waktu kontak ini 10. Nah, ini adalah ini ya banyak ini ya, adalah stirin dari etil bensin. Nah, ya, etil bensin itu apa ya tadi? Ya, etil bensin C6H5CH CH2. Stirin dari etil bensin. Kan ini isoprin. Ini dapat diproduksi dengan dihidrogenisasi dari isoprin ya, dari isopentana. Dalam pabrik ini sama seperti yang ditunjukkan pada busit butadin ini ya. Namun keberadaannya 1 3 petaen ini ya, pentadin ini sangat sedikit. Nah, ini ya. Ini gambar ya. Gambar ini kemudian ini gambar etilen dan propilin ini bisa didapat dengan mudah ini dari penyulingan atau diproduksi dengan memecah propan atau fraksi. Nah, kalau namanya propan dan fraksi yang lebih berat. Nah, ini ya propan etilennya. Daya rendah dan kali monomer. Nah, ya. Ini sama dengan plastik ini. Sekarang adalah polimerisasi karet sintetik. Nah, ya. Polimerisasi sintetik ini berbagai macam cara untuk pembuatan karet sintetik ini ya, yang digunakan. Monomer ini dapat ya monomer ya, yang tidak
sulit untuk ditangani pada tekanan normal. Ya, mana sini fluid yang modern telah dipermudahkan, yang sering digunakan oleh SBR, stearin butadin rubber. Ini gambar ini. Kemudian kontrol, ini pengendalian ini molekul, kesusunan molekul menjadi kualitas. Ini adalah gambar ya, fluid SBR. Nah, ini ya. Kemudian ini ada recovery, ya, monomer. Ya. Ini rangkaian monomer kualitas ya, recovery-nya monomer. Ini kualitas karet, kecepatan reaksi dapat sebagai proses. Nah, metode perbaikan dengan pemanasan monomer. Ya. Nah, ini sulfuric acid, emulsi, green. Nah. Ini adalah reaktor karet sintetik ya. Dioperasikan secara seri untuk reaksi kontinu untuk menghasilkan SBR, stearin butadin rubber. Ya. Ini koagulasi dan drying, pengeringan. Ini adalah suatu proses akhir, biasanya berupa pengendapan karet dari emulsi latex atau dari larutan pelarut. Ini dapat diaplikasi. Halo, Salva bilang halo. Iya, Pak. Ya kalau enggak nanti bilang ya. Iya, Pak. Nah, ini adalah alat ya, alat ya, pengering karet. Nah, ini dewa ya, alat ini ya. Dual form. Ini umpan 50%, ini peralatan lainnya mengandung 1-2% hidrokarbon. Ya. Kemudian ini adalah pengepasan. Nah, pengemasan ini karet ini yang penting masalahnya meliputi pengemasan, ya, perlindungan ya, dari kontaminasi. Kadang-kadang ini sulit untuk diatasi karena di sini kecenderungannya karet untuk mempertahankan bentuk ya, dari kerusakan. Ya, kebanyakan di sini karet sekarang dibungkus dilapisi polietilin per 34 kg. Rangku, butadin, stearin, copolymer, butadin, stearin. Ini copolymer dari stearin dan butadin ini mengandung lebih dari 50%. Nah, ini butadin, ya ini dengan stearin butadin SBR ini perbandingan monomernya biasanya adalah 70-75 bagian ini butadin ini menjadi 30-35 bagian ini ya. Ya dari stearin. Nah, ya. Stearin ya. Kandungan stearin meningkat di atas 50 ya sehingga produk menjadi semakin plastis dan gunakan batas latex ini. Kemudian ada lagi emulsi. Emulsi ya, dalam latex diakumulasikan tangkis campur.
Ini adalah tip ya, emulsi. Ya, Anda tahu emulsi ya. Stearin, butadin, rubber. Ya, ini untuk memproduksi polimerisasi emulsi ini. Ya, yang tipe SBR ya, dengan polimerisasi emulsi ini bisa mengandung 23% stearin dan butadin 70% ya, total. Kemudian ini adalah ini copolymer stearin butadin ya. Kemudian polimer blok dari stearin ini dan butadin dapat diproduksi dengan kondisi polimerisasi ya. Kemudian cara kerjanya ada di sini semua. Kemudian ini NBR, nitril rubber. Butadin rubber. Ini adalah suatu co-polimer dari butadin ya. Ya. Dan akrilonitril yang pembuatannya ini memang mirip dengan SBR dengan polimerisasi emulsi. Kandungan akrilonitril dari polimer ini mungkin bervariasi dari 20 sampai 50%. Ini tergantung pada sifat yang diinginkan ya. Ketahanan yang ini terkarbon, pelarut, abrasi, penyerapan. Kemudian adalah neopren. Neopren ini adalah polikloropren, ini telah dikembangkan ya, DuPont yang mengembangkan ini dijual secara komersil ya, ini tahun 32 ini pertama kali di nama ya, Duprin. Nah, di bawahnya Duprin. Ya, disiapkan dengan polimerisasi ini. Tukol. Tukol ini adalah karet tipe polisulfida. Pertama kali ini dikembangkan di negara ini ya, Amerika awalnya tahun 20 menjadi produk karet sintetik pertama. Yang mana tukol ini siapkan dengan polimerisasi kondensasi alkalin polisulfid dengan reaksinya ya, dikloroasil, sodium polisulfid dan ini adalah tiokol. Nah, ini reaksinya. Nah, ini teknik kimianya. Kemudian ada lagi karet silikon. Karet silikon ini adalah campuran polimer organik dan anorganik ini yang diproduksi dengan polimerisasi dari bermacam-macam silin dan silusin. Nah, ini. Walaupun sini mahal, ketahanan luar biasa terhadap panas membuat ini membuat keunikan silikon. Ini berguna untuk ya, aplikasi pada suhu tinggi, rantainya berdasarkan pada ya. Ini pada suhu ini 62 sampai 200 derajat Celcius. Ini silikon, ini tekanannya 100 sampai 200 kilopascal, soalnya 200 Celcius ini. Kemudian ini adalah apa nih? Produksi silikon. Karet butil. Ini adalah copolimer dan isobutilin ini dengan sekitar 2%. Diketahui sebagai karet butil isoprene. Ini bisa memberikan ketidakjenuhan yang cukup. Nah, ini karet uritan. Ya, karet uritan ini produk reaksi. Ya. Ini diisosanat ini organik dan poliglikol ini adalah produk karet yang diketahui sebagai poliuritan ya. Jadi ini campuran
ini adalah karet spesial. Sifat-sifatnya memang luar biasa, ketahanan tinggi terhadap abrasi yang dimilikinya ya, berguna pada suhu yang tinggi, juga konsentrasinya tinggi, pelarutnya dan oksigennya ozon, ini pelarutnya ini. Penggunaan utama karet ini adalah pada pembuatan foam fleksibel dan berelastik ini. Mana hasilnya ketika diisocyanat tercampur dengan poliester ini mengandung hidroksil dan klorofil. Ini memang reaksinya ini sangat cepat. Kemudian hipalun. Ini karena disebut hipalun adalah hasil reaksi katalis bebas radikal klorin. Kemudian karet stereospesifik ya, dan polyisopren dan polybutadin. Nah, ini penemuan bahwa katalis tipe ini ada nama Ziegler. Ini nata, ini lithium akhir, ini katalis. Ini untuk utamanya memproduksi struktur ini apa namanya KIS. Kemungkinan untuk meniru karet. Ini rasanya. Ini adalah hasil proses untuk ya karet sintetik alam ini produksinya ya. Nanti ya. Kemudian etilen propilin, ya, polimer dan terpolimer. Nah, ini ya. Jadi ini kopolimer ini untuk pilin. Nah, ini dibuat dengan polimerisasi larutan menggunakan katalis ya, dengan tipe Ziegler. Nah, ini elastomer ini tapi tidak mengandung ikatan rangkap. Sehingga dengan demikian mereka tidak dapat divulkanisasi, tapi mereka tidak diserang oleh oksigen dan ozon. Kemudian ini karet campuran ini karet murni alami maupun sintetik ini biasanya tidak cocok untuk digunakan sifat-sifat plasticizer, elastisitas, kekerasan atau kelembutan. Bahan-bahan kimia yang digolongkan menjadi kelompok berdasarkan penggunaan ini ada di tabel 6.8. Ya, ini ada bahan vulkanisasi, bahan mempercepat menurunkan bau ini dibutuhkan untuk vulkanisasi karet. Nah, ini ada tipe karet campuran proses. Tipenya ya, bahannya bedeng, beling, karet, subur, seng, oksid. Sedangkan pada tabel 368 ini karet prosesnya ya, proses kimia karet. Ya. Ini balas senyawa sulfur, monoklorida, selenium, sulfida, polimer. Ini karet ini share. Ini adalah aromatik merkaptan thiopenol. Kebanyakan dari pemercepat ini mengandung nitrogen dan sulfur, yang mana 2/3 dari semua pemercepat ini terdiri dari merkaptan benzodiazol atau MBT.
mercaptobenzol thiazol. Ini ya, katalis. Pressure digunakan untuk menurunkan kekentalan karet. Kemampuan pembuatan ini ditingkatkan. Ini ada struktur. Sekarang prosesnya untuk pembuatan karet. Ya, ini pertama molding. Ini ada ini pelapisan, coating, calendering, nah, ya. Ini sebenarnya pelapisan. Ini salah satu tahap paling awal. Kemudian molding, pembentukan adonan, dan campuran karet terbentuk menjadi bentuk lain. Kemudian adalah extruding. Extruding ini memberikan atau extruding ini bisa pelindung terhadap cuaca selang karet ini. Banyak pendapat tentang karet bahwa karet menjadi model dengan ekstrusi campuran ini. Dan misalkan ban ya. Ban dibuat silinder pada sebuah tangki berputar. Lapisan tali ini dilekatkan dalam campuran. Cocok. Ya. Kalau ban radial, nah ini adalah memerlukan cara ini yang berbeda perakitannya kalau ban radial. Ini adalah satu gambar kemudian campuran latex. Konsentrasi latex yang perlukan yang diizinkan ini untuk digunakan pada karet sebagai cairan yang mana dapat disebutkan gambar celup cocok menjadi foam. Alasan dari komposisi campuran ini memberikan awetan, tapi kekuatan tidak menjadi efektif. Ya, ini penggunaannya latex meningkat meskipun untuk karet rekla masih ini ya. Reklamasi ini adalah campuran ini berguna dihasilkan dari bahan dan ini karet ini derivasi turunan ini terutama karet ini telah digunakan sebagai bahan baku reaksi kimia untuk menghasilkan macam-macam turunan ya, dari perubahan alami. Jadi teknologi plastik ini menggantikan karet kimia untuk karet yang merupakan bahan baku yang mahal. Alga, ya. Jadi yang mana bergunakan sebagai komposisi cat ketahanan terhadap bahan kimia. Aksi dari hidrogen, kloridin ini. Kemudian ya, polietilen, polipropilin, plastik ini baru ini dibatasi dengan menggunakan karet. Halo? Ya, Pak. Alisa? Hadir, Pak. Aziza? Hadir, Pak. Kopi? Hadir, Pak. Robina? Hadir, Pak. Erika? Widya? Hadir, Pak. Ronaldo? Hadir, Pak. Guna? Ismi? Hadir, Pak. Gilvi? Hadir, Margareta? Pak. Dika? Hadir, Pak. Nur? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Tulus? Putri? Hadir, Pak. Risma? Hadir, Pak. Rizky? Hadir, Pak. Ronald ya. Sabira? Hadir, Pak. Sofia? Hadir, Pak. Dika?
jadi nanti ya kalau ujian nanti Satya hadir, Pak. ya kalau ya kalau memproduksi 1 ton apa ya kita ceritakan ya, terutama alatnya kegunaan untuk apa diceritakan ya. Yang hilang-hilang kemana? 1 ton. Nah, yang hilang kemana? Itu yang penting. Sehingga bisa 1 ton misalkan itu. Ya. Ini menceritakan cara kerjanya pada industri ya. Jangan seperti UTS yang kadang-kadang ada ya. Ceritakan aja gimana terutama alatnya ya. Oke, sudah? Halo? Iya, Pak. Ya nanti kalau UAS ya, ceritakan ya neraca masanya itu loh, ya. Alat-alatnya ya kemana semua ya. Seperti Anda menceritakan pembuatan apa, red itu apa, alurnya apa ya, sehingga bisa terbentuk. Oke, sekian. Ya, nanti ceritakan cara kerjanya ya, nanti di UAS ya. Terima kasih banyak, Pak. Yo, kamu